sistem koperasi yang dibangun oleh para pendiri negara itu ternyata lebih sesuai dengan sifat-sifat keindonesiaan orang-orang Indonesia. Ya, jadi hal-hal demikian harus kita pahami, harus kita mengerti bahwa kita manusia itu bisa berelasi satu dengan yang lain dan bukan terkotak oleh agama-agama. Maka forum ekonomi bersama inilah yang memungkinkan kita untuk bisa berjalan bersama. Maka di dalam koperasi, siapapun dia, agama apapun, dari suku manapun, silakan bergabung. Gereja Katolik hadir di Indonesia tentu saja tidak membawa bendera-bendera agama dari luar. Gereja Katolik selalu hadir untuk di mana dia berada. Ketika berada di Indonesia, maka Gereja Katolik juga hadir di negara Republik Indonesia. Gereja Katolik juga bukan sebuah agama yang eksklusif. Gereja Katolik selalu hadir dalam juga macam-macam model. Salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ketika kita manusia selalu juga terlibat dalam peristiwa ekonomi, maka Gereja Katolik juga hadir di situ. Oleh karena itu, ketika gereja paling tidak 53 atau 52 tahun yang lalu melihat bahwa banyak sekali umat yang juga atau masyarakat yang kehidupannya tidak terlalu mendapatkan hak-haknya, tetapi manusia perlu hidup, maka dibentuklah CU. Jadi kita tetap harus tahu histori atau sejarah. CU tentu saja bukan mula-mula pemikiran dari orang Indonesia. CU tentu saja juga berawal dari negara-negara Eropa, negara-negara yang sudah lebih maju. Dan itulah yang membawa memang kebetulan adalah para imam-imam Katolik. Mereka lah yang memulai untuk dengan credit union. Ya, dari CU pakai istilah-istilah asing karena memang itu. Lalu kemudian bagaimana menjadi atau bisa menjadi bahasa yang lebih Indonesia, yakni koperasi. Karena para pendiri negara kita juga belajar tentang sistem ekonomi ketika mereka ingin membangun negara Republik Indonesia ini. Dan sistem koperasi yang dibangun oleh para pendiri negara itu ternyata lebih sesuai dengan sifat-sifat keindonesiaan orang-orang Indonesia. Ya, jadi hal-hal demikian harus kita pahami, harus kita mengerti bahwa kita manusia itu bisa berelasi satu dengan yang lain dan bukan terkotak oleh agama-agama. Maka forum ekonomi bersama inilah yang memungkinkan kita untuk bisa berjalan bersama. Maka di dalam koperasi,
siapapun dia, agama apapun, dari suku manapun, silakan bergabung dan kita menjadi satu kelompok, satu anggota. Ya, jadi itu prinsip yang harus kita pahami bersama, supaya dengan demikian kita bisa juga melangkah bersama. Tetapi kita juga akan berhadapan dengan sistem-sistem yang lain yang tentu saja kita juga berhadapan dengan sebuah sistem yang besar. Seperti tentu saja kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok perbankan atau kelompok-kelompok korporasi yang lain. Ya, semuanya itu mereka adalah kelompok-kelompok besar. Tetapi kita bukan berarti kita tidak bisa menyeimbangkan atau kita harus tergerus oleh situasi seperti itu. Ya. Justru disinilah Gereja Katolik ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa Gereja Katolik selalu berpihak pada yang lemah. Gereja Katolik selalu ingin menolong orang-orang yang lemah. Itulah prinsip dalam Gereja Katolik. Oleh karena itulah Gereja Katolik sangat mendukung gerakan koperasi. Dengan koperasi kita bisa ambil bagian menjadi sebuah keluarga, ya. Lalu kemudian kita bisa bersama-sama mengembangkan ekonomi, baik itu pribadi atau keluarga kita. Itu paling tidak yang harus kita bisa cermati, kita pahami bersama. Mengapa di dalam koperasi ini tentu saja akan bersifat plural, mau dari agama manapun, suku manapun, semuanya bersama-sama. Prinsipnya adalah kita manusia, ya. Prinsipnya adalah kita manusia. Maka sama seperti rumah sakit, maka Bapak Paus selalu mengatakan gereja harus menjadi rumah sakit ketika itu dalam situasi-situasi darurat atau situasi dengan masyarakat lemah. Itu jadi kurang lebih prinsip yang harus dipahami, bahwa Gereja Katolik tentu saja akan terbuka dengan semua lapisan masyarakat dan kita akan bersama-sama berjalan. Oleh karena itu, sama seperti dalam pengembangan sebuah organisasi, kendati bahwa CU secara kelembagaan tidak menjadi satu dengan Gereja Katolik, tetapi kemitraan, bahasa yang dipakai adalah kemitraan, kerjasama selalu dimungkinkan. Ya, jadi oleh karena itu para pengurus CU kalau tahu histori, tahu sejarah, jangan ragu-ragu untuk terus berkomunikasi dengan pihak gereja atau pihak paroki supaya tetap ada kerjasama, ada juga pendampingan yang selalu dilakukan dalam level-level baik di tingkat keuskupan maupun di tingkat nasional. Kita tetap mengikuti alur atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, paling tidak diharapkan koperasi ini juga terus mengembangkan dirinya dan bisa terus menjadi sebuah tempat pengembangan pemberdayaan bagi seluruh anggota.